selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam dan masih diberikan nikmat hidup untuk menjalankan kewajiban kita untuk beribadah dan melaksanakan amal-amal ibadah lainnya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa taat kepada ajarannya dan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Sebelum Ibu masuk ke materi Semateri Ramadan pada pagi hari ini, Ibu akan menyapa kalian yang ada di rumah, anak-anakku. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalijati peserta Semateri Ramadan virtual tahun 2021 ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Semoga Allah memberikan kekuatan sepanjang bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi kita harus tetap semangat dalam menjalankan ibadah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tentang moderasi beragama. Di Indonesia, hampir mayoritasnya memeluk agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul terakhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan dan diajarkan kepada umatnya sebagai pedoman hidup dan tuntunan hidup sepanjang masa, sepanjang sampai akhir zaman. Nah, di Indonesia itu terdapat berbagai macam perbedaan kebudayaan. Di antaranya perbedaan etnik, perbedaan ras, perbedaan suku, dan juga termasuk perbedaan keyakinan atau agama. Nah, terdapatnya banyak perbedaan tersebut itu menimbulkan perpecahan. Akhirnya negara terombang-ambing, menimbulkan perpecahan di antara masyarakat dan perpecahan di perbedaan kebudayaan negara. Nah, salah satu perbedaan itu adalah perbedaan keyakinan atau agama. Nah, di Indonesia penganut agama Islam itu paling banyak. Islam itu mengajarkan nilai-nilai moderasi atau kemoderasian. Nah, lalu apa sih arti moderasi itu? Moderasi menurut bahasa, kita bahas dulu menurut bahasa ya. Moderat itu menurut bahasa adalah kata sifat turunan dari kata moderation yang artinya tidak berlebih-lebihan atau sedang. Sedangkan kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang artinya kesedangan, yang artinya tidak kekurangan, tidak berlebihan alias seimbang. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi moderasi itu adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Nah, di situ ada kata moderasi dan disandingkan dengan kata beragama. Hal ini merujuk pada pengurangan sikap dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Nah, itu adalah moderasi beragama. Lalu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton.
telah dijadikan kalian ummatan yang wasaton, umat yang adil, umat yang terjemahannya bisa jadi juga umat yang terpilih, atau terjemahan literatnya adalah telah kami jadikan kalian umat yang berada di pertengahan, umat yang berada di tengah-tengah. Kenapa harus tengah-tengah? Karena kalau kalian pernah belajar kajian ilmu kalam, itu ada yang dinamakan dengan tatorub tasyadudi, atau yang disebut dengan ekstrim kanan, atau ada yang kedua yaitu tatorub tasawuli, atau yang disebut dengan ekstrim kiri. Nah, kita bahas satu persatu apa itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan ini ada beberapa yang termasuk ekstrim kanan. Yang pertama adalah puritanisme, ya, puritanisme agama. Pure itu artinya murni. Orang yang puritan ingin mengembalikan ajaran agama kepada ajaran yang murni. Misalkan ada jargon, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini adalah puritanisme agama. Implikasinya apa? Implikasinya adalah segala kegiatan yang bersatu dengan tradisi, yang berkolaborasi dengan kebudayaan, maka itu harus dihapuskan. Ya, itu adalah puritanisme agama. Alhasil apa? Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tahlilan bersama-sama bid'ah. Nah, itu puritanisme agama. Karena Maulid Nabi kan suka dilaksanakan ada sebagian kan dari kita melaksanakan juga, ada sebagian yang tidak. Nah, yang tidak ini adalah mereka yang menganut puritanisme agama. Nah, lalu tatorub tasyadudi yang kedua, penganut ekstrim kanan yang kedua ini adalah fundamentalisme dan radikalisme agama. Ya, fundamen ini artinya adalah dasar. Ya, sedangkan radikalisme ini berasal dari bahasa Latin radix atau akar. Nah, di atas itu satu tingkat itu ada yang lebih tinggi lagi di atas puritanisme ini adalah takfiri, ya, senang mengkafir-kafirkan. Nah, ini orang yang senang mengkafir-kafirkan. Demokrasi kafir, nasionalisme kafir, Pancasila kafir, gitu ya. Terus demokrasi kufur, Pancasila kufur, nasionalisme kufur. Jadi mereka yang menganut sistem ini, demokrasi kafir, nasionalis kafir, Pancasilais kafir. Nah, ini adalah termasuk fenomena fundamentalisme agama dan radikalisme agama. Nah, lalu ada yang lebih parah dari itu. Ini tatorub tasyadudi yang ketiga. Ini adalah irhabi. Irhabi ini dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan terorisme atau terorisme. Tuh ya. Nah, irhabi ini mengambil ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi siapapun yang tidak menggunakan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Nah, lalu darahnya halal, lalu boleh dibom. Nah, itu adalah irhabi, terorisme. Ini sudah kejadian di negara kita beberapa kali. Nah, ini adalah ekstrim, berlebih-lebihan. Lalu yang kedua adalah tatorub tasawuli atau yang disebut dengan ekstrim kiri. Nah, ekstrim kiri ini disebut juga dengan liberalisme, ya. Kata liberalisme itu berasal dari kata to liberate,
atau yang artinya membebaskan, ya. Agama itu kan kalau kita Islam tunduk, ya, tapi ini menganggap agama itu digampang-gampangkan. Nah, sedangkan agama itu gampang, tapi jangan digampang-gampangkan. Nah, itu adalah ekstrim kiri. Lalu, apakah moderasi agama itu tidak punya sikap di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri? Tidak, karena orang yang moderat itu akan berpegang teguh kepada kebenaran, tetapi sikapnya yang pertama adalah tasamuh, penuh dengan toleransi. Yang kedua, itu adalah tawasud dan i'tidal, berpegang kepada keadilan. Lalu yang ketiga adalah tawazun atau seimbang. Nah, orang yang moderat itu ketika bertemu atau bertegur sapa dengan yang lain, maka dia itu selalu tersenyum, ya. Tapi awas jangan tersenyum sendiri, itu kayak orang gila. Selalu tersenyum, dan Rasul mencontohkan itu. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako, ya, kata Nabi, barang senyummu, kata Nabi, yang kau lemparkan kepada saudaramu itu adalah sodako. Jadi orang yang moderat itu selalu tersenyum, parasnya riang gitu. Nah, itu adalah contoh dari sikap moderasi beragama. Lalu yang kedua adalah ketika ada orang yang datang mengajak untuk berdebat, atau ketika ada orang datang untuk mengajak berdiskusi, maka orang yang moderat itu kembalikan kepada Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadi ketika ada orang mengajak berdebat, maka kita harus meladeninya dengan baik, dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara yang bermartabat, dengan akhlak, dengan adab. Nah, itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Lalu yang ketiga, ketika ada orang yang lemah datang menghampiri, ketika ada orang yang fakir datang, maka disambut dengan baik gitu, ya. Nah, Rasul mencontohkan itu. Makanya di dalam Maulid dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nah, jadi Nabi itu ahsanan nasi khuluqa. Jadi parasnya ganteng, parasnya riang, parasnya tampan, penuh dengan senyum, ya. Terus khuluqan wa khalqa. Jadi akhlaknya terbaik. Jadi kalau Nabi ketika datang orang yang lemah, orang yang fakir, maka disambut dengan bergegas gitu, disambut dengan bergegas, lalu disambut dengan penuh rasa empati. Nah, itu adalah prinsip-prinsip moderasi itu terletak pada hal tersebut gitu. Ingat, orang yang moderat itu bukan orang yang lemah keimanannya, atau bukan orang yang dangkal keimanannya, atau bukan pula orang moderat itu bukan orang yang meremehkan tuntunan agama, ya, bukan pula orang yang ekstrim liberal, ya. Tapi orang moderat itu adalah orang yang soleh, orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, orang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai moral, esensi ajaran Islam. Juga orang yang moderat itu adalah cinta tanah air, toleran, serta menghargai kebudayaan lokal. Nah, itu adalah moderasi beragama. Dan sikap ini harus ditanamkan pada setiap individu, termasuk kalian sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, ya. Bagaimana caranya bisa menciptakan negara kita yang aman dan damai, ya, karena Indonesia adalah negara
berbineka tunggal ika, NKRI harga mati, maka kita harus menjaga tanah air kita. Nah, sekian dulu materi dari Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.